Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Syarifi Alfansuri. Di video kali ini saya akan membahas mengenai analisis framing dan analisis isi menurut beberapa para ahli. Yang pertama, analisis framing. Terminologi framing memiliki banyak definisi yang berbeda-beda. Hampir tidak ada kesepakatan di antara para ahli untuk mengartikan dan mengkonseptualisasikan apa sebenarnya framing tersebut. Namun, satu hal yang disepakati secara umum adalah bahwa framing adalah sebuah teori efek media massa yang menghubungkan bagaimana sebuah pesan disajikan oleh media massa kepada khalayak dan bukan apa yang disajikan kepada khalayak. Sosiologi, psikologi, dan antropologi adalah sebuah akar-akar dari terminologi framing. Framing kemudian berkembang menjadi bagian dari studi media dan komunikasi setelah Robert Enman menerbitkan artikelnya yang berjudul Framing as a Fractured Paradigm. Salah satu definisi dari terminologi framing yang paling banyak digunakan adalah definisi yang dirumuskan oleh Robert Enman, yang menjelaskan bahwa framing berita utamanya melibatkan seleksi dan arti penting dalam membuat informasi menjadi lebih diperhatikan oleh khalayak. Untuk lebih memahami pengertian framing, kita simak beberapa pengertian framing yang dirumuskan oleh para ahli berikut. Di sini Robert Enman menjelaskan bahwa framing pada dasarnya melibatkan seleksi dan penonjolan. Framing adalah memilih beberapa aspek dari realitas yang dirasakan dan membuatnya lebih menonjol dalam teks yang dikomunikasikan. Sedemikian rupa untuk mempromosikan definisi dalam masalah tertentu. Interpretasi kasual, evaluasi moral, dan atau rekomendasi perlakuan untuk item yang dijelaskan. Yang kedua ada Thomas E. Nelson, Rosalie E. Clausen, dan Zoe M. Oxley mendefinisikan framing sebagai proses di mana sumber komunikasi seperti organisasi berita mendefinisikan dan membentuk isu-isu politik atau kontroversi publik. Selanjutnya, kita masuki pembahasan mengenai analisis isi. Analisis isi atau content analysis adalah penelitian yang bersifat pembahasan mendalam terhadap isi suatu informasi yang dituliskan atau tercetak dalam media massa. Pelopor analisis isi adalah Harold De Lasswell yang melaporkan teknik simbol coding, yaitu mencatat lambang atau pesan secara sistematis, kemudian diberi interpretasi. Analisis isi dapat digunakan untuk menganalisis semua bentuk komunikasi, baik surat kabar, berita radio, iklan televisi, maupun semua bahan-bahan dokumentasi yang lain. Hampir semua disiplin ilmu sosial dapat menggunakan analisis isi sebagai teknik atau metode penelitian. Holsti menunjukkan 3 bidang yang banyak menggunakan analisis isi. Misalnya, hampir 75% dari keseluruhan studi empirik, yaitu penelitian sosioantropologis sebesar 27,7%, komunikasi umum sebesar 25,9%, dan ilmu politik sebesar 21,5%. Adapun syarat penggunaan analisis isi. Analisis isi tidak dapat
diberlakukan pada semua penelitian sosial. Analisis isi dapat dipergunakan jika memiliki syarat berikut. Yang pertama, data yang tersedia sebagian besar terdiri dari bahan-bahan yang terdokumentasi, seperti buku, surat kabar, pita rekaman, naskah atau manuskrip. Yang kedua, ada keterangan pelengkap atau kerangka teori tertentu yang menerangkan tentang dan sebagai metode pendekatan terhadap data tersebut. Ketiga, penelitian memiliki kemampuan teknis untuk mengelola bahan-bahan atau data-data yang dikumpulkannya, karena sebagian dokumentasi tersebut bersifat sangat khas atau spesifik. Sekian saja yang dapat saya sampaikan dalam video kali ini mengenai pembahasan analisis framing dan analisis isi. Semoga dapat bermanfaat bagi kita semua. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.